Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri pertemuan pada hari ini dengan mata pelajaran etika profesi. Oh iya, bagaimana kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismara Nitatsniah dengan NIM 21803244005. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi B21 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pokok pembahasan pada hari ini yang pertama, etika profesi umum, yang kedua, etika profesi akuntan, yang ketiga, kode etik akuntan, yang keempat, prinsip etika profesi. Untuk slide yang pertama yaitu etika profesi umum, hal ini membahas tentang etika profesi secara umum. Yang kedua adalah membahas etika profesi akuntan. Hal ini membahas tentang etika profesi sebagai akuntan. Untuk pembahasan nomor 3, yaitu adalah kode etik akuntan. Hal ini membahas tentang kode etik yang harus dipahami oleh akuntan. Yang keempat atau yang terakhir adalah membahas tentang prinsip etika profesi. Hal ini membahas tentang prinsip-prinsip etika profesi seorang akuntan. Langsung saja kita membahas yang pertama yaitu etika umum. Baik, untuk selanjutnya yaitu etika. Etika atau etik berasal dari kata Yunani yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Yang selanjutnya yaitu etika menurut para ahli. Dalam PPT dapat dilihat ada 3 menurut para ahli. Yang pertama yaitu DRS OP Simarangkir mengatakan etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Yang kedua, menurut DRS Siti Gajalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh dapat ditentukan oleh akal. Yang terakhir atau yang ketiga, menurut DRS Haji Burhanuddin Salam mengungkapkan bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa memahami etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap
dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Untuk selanjutnya, etika secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika umum dan etika khusus. Etika umum, hal ini berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis dan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Berdasarkan materi sebelumnya atau penjelasan sebelumnya, etika dan profesi dapat didefinisikan sebagai berikut. Etika yaitu bermakna aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Untuk pokok pembahasan nomor 2, yaitu etika profesi akuntan. Mungkin dari kita atau banyak orang masih mengartikan profesi dan profesional itu adalah hal yang sama. Padahal hal itu suatu hal yang berbeda. Dapat dilihat dari PPT, profesi dan profesional itu memiliki arti dan definisi yang berbeda. Yang pertama, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang-orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Jadi, untuk profesional itu butuh mengandalkan suatu keahlian yang lebih tinggi daripada profesi. Untuk mengetahui perbedaan profesi dan profesional, kita akan mendetailkan atau membahas uraian satu persatu. Yang pertama, profesi. Perbedaan untuk profesi yang pertama adalah mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Yang kedua, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Yang ketiga, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Yang keempat, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional yang pertama adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya. Yang ketiga, hidup dari pekerjaan atau suatu keahlian. Yang keempat, bangga akan pekerjaannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab
dimaksudkan adalah terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Dan jangan lupa tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Untuk materi selanjutnya atau nomor 3 adalah kode etik. Kode etik menurut secara umum atau kode etik profesi akuntan. Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu. Misalnya, untuk menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan organisasi. Sedangkan kode etik mempunyai makna norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Berikut ini kode etik profesi menurut Undang-Undang Nomor 8 Pokok-pokok Kepegawaian. Kode etik profesi adalah pedoman sikap tingkah laku dalam perbuatan, melaksanakan tugas, dan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat fungsi kode etik profesi. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik ikatan akuntan terbagi menjadi 3. Yang pertama, prinsip etika. Yang kedua, aturan etika. Yang ketiga, interpretasi aturan etika. Prinsip etika disahkan oleh Kongres. Aturan etika disahkan oleh rapat anggota himpunan. Sedangkan interpretasi aturan etika dibentuk oleh himpunan. Berikut ini pengertian dari profesi akuntan. Menurut Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia, sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Untuk pembahasan yang nomor 4 atau pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi. Nah, teman-teman, prinsip-prinsip etika profesi ini ada 8. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanggung jawab. Seorang akuntan harus bertanggung jawab sebagai profesional. Setiap individu selalu menggunakan pertimbangan profesional dan moral dalam semua kegiatan. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak untuk memenuhi tujuan pelayanan kepada publik, menunjukkan komitmen atas profesionalisme, dan menghormati kepercayaan publik. Yang selanjutnya, yang nomor 3, integritas. Seorang akuntan wajib menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap individu juga harus melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional
dengan integritas yang tinggi. Yang keempat, objektivitas. Seorang akuntan wajib menjaga objektivitasnya dan bebas dari kepentingan untuk memenuhi kewajiban profesional. Prinsip-prinsip etika profesi. Yang kelima, kompetensi atau kehati-hatian. Setiap akuntan harus melaksanakan dengan jasa profesinya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Yang keenam, kerahasiaan. Seorang akuntan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama bekerja dan tidak diperkenankan menggunakan informasi atau mengungkap informasi tanpa adanya persetujuan, kecuali jika ada kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan atau memberi informasi. Yang ketujuh, prinsip-prinsip etika profesi, yaitu perilaku profesi. Seorang akuntan hukumnya wajib untuk berperilaku konsisten dengan nama baik profesi yang baik dan mencegah tindakan yang dapat merugikan profesi. Jadi seorang akuntan tidak boleh berperilaku buruk, karena hal ini akan berdampak pada nama profesi akuntan. Yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional yang relevan dan standar teknis. Jadi, kita tetap menggunakan standar teknis untuk menggunakan jasa kita. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi pada pertemuan hari ini. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.